Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai target, kaizen, dan standar costing. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota 4 terlebih dahulu. Pertama yaitu saya sendiri, Regina Putri, kedua Yunila Yusna, ketiga Suci Utami, keempat Ahsani Kafa. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu pertama, pengertian standar costing, kedua, kegunaan standar costing, ketiga, hubungan standar costing dengan anggaran, keempat, penentuan jenis-jenis standar, kelima, konsep target costing, 6, konsep kaizen costing, dan yang terakhir yaitu perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu pengertian standar costing. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk dan untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu menurut Mulyadi. Standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku, dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar. Sistem biaya standar sama dengan sistem biaya aktual kecuali ditambahkan perkiraan varian. Biaya standar dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan dan diperkirakan varian merupakan tempat penampungan untuk perbedaan ini, menurut Robert Anthony dan Roger H. Hermanson. Kedua yaitu kegunaan standar costing. Adapun kegunaan dari standar costing adalah sebagai berikut. Pertama, pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan lain sebagainya. Kedua, membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses. Ketiga, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. 4. Membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 5. Menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. 6. Menekan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi. 7. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. 8. Menerapkan manajemen objektif atau MBO. 9. Menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. 10. Menyajikan laporan biaya dengan cepat. 11. Perencanaan dan penyusunan anggaran. 12. Menilai hasil pelaksanaan. 13. Menetapkan anggaran, dan yang terakhir yaitu pengendalian biaya. Materi ketiga yaitu hubungan antara standar costing dan anggaran. Hubungan antara standar costing dan anggaran adalah jika perusahaan telah mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biayanya disusun berdasarkan biaya taksiran. Jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biaya disusun hanya berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunila Yusna. Baiklah, saya Yunila Yusna akan melanjutkan menjelaskan submateri yaitu tentang penentuan jenis-jenis standar. Penentuan biaya standar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. A. Biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku langsung standar terdiri atas kuantitas bahan baku langsung standar dan harga bahan baku langsung standar. 1. Kuantitas bahan baku langsung standar. Kuantitas bahan baku langsung standar adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Kuantitas bahan baku langsung standar dapat ditentukan dengan A. Penyelidikan teknis. B. Analisis catatan masa lalu. 2. Harga bahan baku langsung standar. Harga bahan baku langsung standar adalah taksiran harga bahan baku per unit. Harga standar atau tarif bahan baku langsung ditentukan oleh A. Daftar harga pemasok atau supplier. B. Harga satuan bahan baku langsung yang harus dibeli. C. Perubahan harga yang terjadi selama tahun yang bersangkutan. D. Standar terpisah yang harus ditetapkan untuk setiap bahan. E.
Bagian akuntansi biaya atau pembelian. F. Katalog. B. Biaya tenaga kerja langsung standar. Biaya tenaga kerja langsung standar terdiri atas jam tenaga kerja langsung standar dan tarif upah tenaga kerja langsung standar. 1. Jam tenaga kerja langsung standar. Jam tenaga kerja langsung standar adalah taksiran sejumlah satuan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk tertentu. Jam kerja standar dapat ditentukan oleh A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan yang nyata. D. Mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. 2. Tarif upah tenaga kerja langsung standar. Tarif upah tenaga kerja langsung standar adalah taksiran tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Tarif upah tenaga kerja langsung standar ditentukan oleh A. Perjanjian dengan organisasi karyawan. B. Data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tingkat upah standar. C. Perhitungan tingkat upah dalam kondisi operasi normal. Selanjutnya, biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar terdiri atas jam tenaga kerja tidak langsung standar, dan tarif biaya overhead pabrik standar. 1. Tenaga kerja tidak langsung standar. Sebelum menetapkan jam kerja tidak langsung standar, tingkat kapasitas perlu ditentukan terlebih dahulu. Terdapat 4 kapasitas, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Tingkat kapasitas yang biasa digunakan untuk menetapkan jam kerja tidak langsung standar adalah kapasitas normal, karena kapasitas ini mempertimbangkan pengaruh fluktuasi dalam jangka panjang. 2. Standar tarif biaya overhead pabrik. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel, memperlakukan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Utami. 5. Konsep target costing. Target costing memiliki kecenderungan reduksi biaya yang ditekankan pada tahap perencanaan dan desain. Menurut Supriyono 2002, target costing adalah suatu sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap pengembangan dan perencanaan produk tertentu, perubahan modal secara penuh ataupun perubahan modal secara teratur. Hansen dan Mowen 2006 mendefinisikan target costing sebagai metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang rela dibayar oleh konsumen. Target costing sering disebut cost planning atau cost project untuk mengurangi biaya produk secara keseluruhan sepanjang daur hidup produk yang bersangkutan. Dalam penerapannya, target costing memerlukan interaksi yang efektif antara departemen produksi, perekayasaan, riset dan pengembangan, pemasaran, dan bagian akuntansi. Konsep target costing ini
bertujuan untuk mengurangi biaya produk pada tahap perencanaan dan pendesainan produk sehingga memungkinkan perusahaan untuk mencapai pangsa pasar dari target laba yang diinginkan. Penerapan target costing tidak hanya berlaku pada produk yang baru, tetapi juga berlaku pada produk yang sedang berjalan dengan metode yang disebut dengan perekayasaan nilai. Proses target costing tidak hanya sekedar menentukan target biaya, tetapi termasuk cara mencapai biaya dan mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Proses target costing juga merupakan proses manajemen bisnis multifungsi yang dapat diterapkan melalui siklus hidup produk. Penerapan target costing juga memerlukan pemahaman dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam produk tersebut, yang dapat diperoleh dengan cara benchmarking. Dalam proses tersebut juga diperlukan adanya pengembangan kerjasama yang baik dari berbagai divisi, perencanaan, dan koordinasi yang baik dalam internal perusahaan. Menurut Tunggal 2001, terdapat 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing. 1. Internal examination. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. 2. External analysis. Analisis ini membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, produk pesaing, dan lain-lain. 3. Proses design. Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. 4. Performance evaluation. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan faktor penting dalam manajemen target costing. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghindarkan faktor-faktor tradisional yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Tujuan dan alasan menggunakan target costing. Tujuan target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Target costing merupakan contoh relevan yang dapat digunakan untuk tujuan strategi dan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempunyai sistem yang mempertimbangkan pengukuran kinerja sepanjang value chain secara keseluruhan. Alasan menggunakan target costing ini berkaitan dengan pengamatan 2 karakteristik dari market dan costing yang penting, yaitu A. Banyak perusahaan yang hanya mempunyai sedikit kontrol atas harga, pasar, penawaran, dan permintaan, benar-benar menentukan harga, dan perusahaan yang tidak mau berusaha mengetahui hal ini akan berbahaya. Karena itu, antisipasi dari harga pasar dialihkan dengan menggunakan target costing. B. Kebanyakan biaya dari produk ini ditentukan pada tahap desain, sehingga sekali produk ini sudah didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biayanya secara signifikan. Padahal, kesempatan untuk mengurangi biaya kebanyakan berasal dari desain produk. Misalnya, dengan menjadikannya mudah dibuat, menggunakan bahan yang tidak mahal namun dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Karakteristik target costing. Target costing mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Target costing ditetapkan dalam tahap pengembangan dan perencanaan. Target costing ini berbeda dari sistem pengendalian biaya standar yang diterapkan dalam tahap produksi. 2. Target costing bukan merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, tetapi salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya. 3. Dalam proses penentuan target costing, banyak metode ilmu manajemen yang digunakan sebab tujuan manajerial menentukan target costing meliputi teknik-teknik pengembangan dan perencanaan produk. 4. Kerjasama banyak departemen diperlukan dalam melaksanakan target costing. 5. Target costing lebih sesuai dalam proses produk ganda kecil daripada perusahaan memproduksi beberapa produk besar. Keberadaan target costing berpengaruh pada perencanaan produk. Oleh karena itu, perhitungan target costing tidak hanya dari segi internal perusahaan, tetapi juga dari eksternal perusahaan. Salah satu contoh dari sudut eksternal adalah pangsa pasar dan value chain.
Kelebihan target costing. Dalam suatu cara atau metode apapun, pasti akan selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Khusus untuk kelebihan dari target costing ini adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama dari target costing adalah mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. 2. Biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya. Tujuannya adalah agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa mempunyai produk tersebut. 3. Seiring dengan berjalannya waktu, maka penerapan pada target costing ini akan mulai menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. 4. Sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. 5. Target costing juga mampu memberikan nilai terbaik, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Tahapan penetapan biaya target. Suatu proses pembuatan produk atau proses penyediaan layanan yang dibatasi dalam batas biaya total yang sudah ditentukan akan mampu mencapai harga yang kompetitif. Setidaknya ada 4 tahapan yang terlibat di dalamnya, yakni 1. Mampu mengidentifikasi target yang akan dibayar oleh pelanggan untuk produk tersebut. Hal tersebut akan melibatkan riset pasar untuk mengidentifikasi produk dan juga harga kompetitor. 2. Mengidentifikasi biaya target dengan cara mengurangi margin keuntungan target dan juga harga jual yang ditargetkan. Setiap perusahaan memiliki laba targetnya masing-masing. 3. Memperkirakan harga produk yang sebenarnya. 4. Jika bisa diperkirakan bahwa biaya aktual lebih besar daripada biaya target, maka perusahaan harus bisa mengidentifikasi cara menurunkan biaya aktual. Rancangan produk juga harus bisa diubah agar bisa lebih murah dalam hal proses produksinya. Pada bagian manufaktur juga harus bisa mencari cara terbaik untuk membuat proses produksi agar bisa lebih efisien. Bila perusahaan sudah tidak mampu menurunkan biaya aktual ke biaya target, maka produk tersebut nantinya tidak boleh untuk diproduksi lagi. Manfaat penerapan target costing. Menurut Wijaksono, manfaat utama target costing adalah penetapan harga pokok produk sebagai dasar penetapan harga sehingga target laba yang diinginkan akan tercapai. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Ahsani Kafah. Baiklah, selanjutnya yang keenam, konsep Kaizen Costing. Pengertian Kaizen Costing. Kaizen berasal dari kata Kai artinya perbaikan dan Zen artinya baik. Kaizen diartikan sebagai perbaikan terus-menerus atau bisa disebut dengan continuous improvement. Kaizen Costing adalah suatu teknik yang digunakan Jepang untuk mengelola biaya dalam perencanaan produk dan tahapan desain dan telah digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Jepang. Menurut Supriyono, Kaizen Costing adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Tujuan Kaizen Costing. Yang pertama adalah pemeliharaan, yang kedua adalah perbaikan, yang ketiga mengurangi waste dalam proses bisnis, yang keempat menggunakan peralatan yang efisien, yang kelima quality control yang akurat, yang keenam just-in-time delivery, dan yang terakhir adalah standarisasi pekerjaan. Slide selanjutnya adalah aktivitas penentuan Kaizen Costing. Yang pertama ialah aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya. Kaizen terjadi pada perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi dalam jangka waktu 3 bulan. Kedua, aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Sasaran Kaizen Costing. Karena konsumen tidak mau menanggung biaya-biaya yang tidak perlu tersebut, sasaran akhir Kaizen adalah tercapainya kualitas, biaya, distribusi, atau dalam bahasa Inggrisnya Quality, Cost, Delivery, atau yang disingkat dengan QCD.
Pada praktiknya, Kaizen menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Kaizen mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas produk dan pelayanannya tidak memadai. Sehingga komitmen manajemen terhadap kualitas sangat dijunjung tinggi. Kualitas yang dimaksud dalam quality cost delivery bukan sekedar kualitas produk, melainkan termasuk kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produknya. Keuntungan penerapan Kaizen Costing. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya optimal. Yang kelima, peningkatan komunikasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, peningkatan moral karyawan. Selanjutnya, manfaat Kaizen Costing. Yang pertama, setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat. Yang kedua, setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, mendukung cara berpikir yang berorientasi proses. Yang keempat, setiap orang berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Dan yang terakhir, setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Dan yang ketujuh, perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama yaitu standar costing. Standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari keputusan atas biaya dan laba. Yang kedua, target costing. Target costing adalah proses pengurangan biaya dalam tahap pengembangan dan perencanaan produk tertentu, perubahan modal secara penuh ataupun perubahan modal secara teratur. Target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Tujuan metode target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Dan yang terakhir, yang ketiga, Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah suatu teknik yang digunakan Jepang untuk mengelola biaya dalam perencanaan produk dan tahapan desain dan telah digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Jepang dengan perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Kaizen Costing memberi semangat pada operational activity based management dalam penentuan target efisiensi pada local activities. Kaizen Costing mempunyai tujuan mengurangi beban produksi dengan memperbaiki proses produksi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.